Hai guys, aku Pamela. Kalian sadar nggak sih, persiapan menjelang pernikahan itu selain persiapan fisik, persiapan mental itu salah satu hal yang utama. Isu yang sering dibahas kali ini adalah mental health. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber untuk membahas isu tersebut. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita bahas tuntas dengan narasumber kita. Halo, pertama kita ketemu dulu dengan Kang Doni nih, selaku wedding specialist dari Twax Organizer yang punya ide mengadakan talk show ini. Ya. Bisa dibantu nih jelasin mengapa bisa mengangkat isu mengenai persiapan mental. Oke, pertama kita membuat acara yang tentunya juga memfasilitasi untuk teman-teman yang mau menikah dan mungkin juga ada masalah-masalah mental yang belum terselesaikan. Nah, awalnya kenapa saya atau kita tim membuat acara ini dan mengangkat mental issue. Kita tahu ya, sekarang tuh di media sosial, terus juga mungkin di beberapa banyak film lah, banyak yang mengangkat tentang isu perselingkuhan, nikah nggak enak dan lain-lain gitu ya. Nah, tentunya kami sebagai penata acara juga ingin mengimbangi informasi-informasi negatif tersebut terkait pernikahan, bahwa nikahan tuh nggak seserem itu, marriage itu is not caring. Terus poin yang kedua adalah tentunya sebelum menikah kan banyak orang-orang kalau zaman dulu mah suka sama suka bikin planning nikah udah aja. Nah, ternyata pengembangan ilmu psikologi tuh makin sini makin berkembang, apalagi terkait tentang perilaku orang masing-masing ya. Jadi mungkin dengan cara seperti inilah mudah-mudahan kita bisa menjadi WO penggagas yang peduli lah terkait kesehatan mental calon pengantin. Iya. Nah, apakah berdampak besar nggak nih terhadap minat menikah? Oke, nah kalau ngomongin tentang minat menikah, dari data yang mungkin juga sering disebarkan di media sosial, minat pernikahan orang itu kan sekarang sedang menurun, apalagi dengan mungkin banyak influence dan juga isu dari orang-orang yang mungkin didengar lah istilahnya ya, mereka sukses dulu ceritanya. Betul. Atau juga mungkin ada part-part lain lah yang mungkin mereka jadikan satu pandangan hidup, kayaknya saya menikahnya nanti aja. Tapi kalau kita lihat ya, saya sih nggak lihat data, karena kan kalau data itu kan diambilnya nasional. Kalau skup Kota Bandung, venue-venue Kota Bandung sekarang tuh makin berkembang luas, berkembang banyak, dan minat orang yang menikahnya juga makin banyak. Jadi sebenarnya sih kita tetap optimis lah dengan minat orang menikah gitu ya, dan tetap dijaga di range 23 sampai 30-an kurang lebih. Oke, wah sangat menarik nih dan sangat mengedukasi ya. Gitu. Oke, terima kasih sekali pemaparannya Kang Doni. Semoga acaranya lancar. Halo Kak Sarah. Hai Kak Pamela. Iya Kak, untuk kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai apa sih kesehatan mental itu Kak? Oke, kesehatan mental itu adalah sebenarnya gini, kita selalu concern ke kesehatan fisik, tapi lupa sama mental kita. Nah, kita lupa menjaga psikologis kita. Karena saat kesehatan mental kita terganggu, hubungan kita dengan sesama kita, dengan sosial juga akan terganggu. Nah, kesehatan mental itu saat kita bisa mengelola emosi-emosi kita, dan kita bisa menghadapi atau merespon apa yang terjadi kepada kita dengan cara yang jauh lebih positif. Oh begitu. Nah, kalau untuk sekarang nih banyak, aku tuh mendiagnosa diri sendiri nih, self-diagnosis. Harusnya jangan seperti itu ya kayak, jadi harus lebih ke konsul dulu nih. Betul. Apakah betul nggak? Jadi banyak orang yang self-diagnosis itu karena lihat konten-konten yang ada di VT atau yang ada di Reels gitu ya. Sebenarnya gini, saat kita melihat konten-konten seperti itu bukan untuk kita mendiagnosa diri kita atau mendiagnosa teman kita atau orang tua kita atau pasangan kita, tapi sebagai bahan kita lebih aware dengan kesehatan mental kita. Dan jika ternyata nih, ini ada nih yang salah nih sama diri saya karena ada ciri-cirinya di situ, silakan langsung konsultasikan kepada profesional, bisa kepada psikolog, bisa kepada psikiater, bisa juga kepada konselor atau kepada terapis. Gitu. Nah, pengaruh sosial media nih terhadap kesehatan mental yang sekarang nih, karena dikit-dikit lihatnya di sosial media, ini teman kita udah begini nih, gitu. Ya. Saudara kita udah begini nih, gitu. Jadi nggak pede, jadi insecure gitu ya. Betul. Maka dari itu ada yang namanya harus detox dari sosial media ya. Nah, karena kan saking cepatnya kita lihat, banyak banget nih informasi-informasi, sehingga kita lupa kalau kita ini berharga. Kita lupa sama value diri kita lupa sama potensi diri kita karena kita sibuk untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, gitu ya, jadi stres. Jadi kayak semakin mengecil, rasanya seperti itu. Makanya kita harus mulai fokus ke diri kita, merawat kesehatan mental kita. Saat kita punya boundaries dari diri kita paham value kita, maka apapun yang kita lihat di sosial media itu hanya sebagai bahan motivasi aja, bukan untuk bahan insecure.
Gitu. Baik. Nah, untuk kiat-kiatnya nih Kak Sarah, untuk cara kita merawat agar mental health kita juga oke nih untuk saat sekarang ya. Oke. Yang pertama adalah pahami dulu dengan permasalahan kita. Kita nggak bisa self love atau mencintai diri kita kalau kita nggak paham dengan permasalahan kita. Yang pertama terus paham dulu apa yang terjadi kepada diri kita, permasalahan apa yang terjadi dengan diri kita. Yang pertama aware, kita harus aware dulu. Pasti setiap manusia punya masalah. Kita aware dulu sama masalahnya. Setelah kita aware, kita baru bisa paham. Oh ternyata aku seperti ini tuh karena ini. Nah setelah kita paham, kita understand gitu ya, kita memahami permasalahan diri kita mulai explore apa yang bisa kita lakukan, potensi apa yang kita punya, kita bangkitkan potensi-potensi kita, baru kita bisa self love. Karena kalau kita nggak paham, nggak tahu diri kita kayak gimana, apa yang mau kita cintai dari diri kita kan nggak tahu. Jadi harus pahami dulu diri sendiri dulu. Betul gitu. sekali. Tuh, harus tahu dulu, kenalan lagi sama diri sendiri. Karena kita selalu, kita harus kenalan sama orang lain, mengerti orang lain, orang harus mengerti kita. Tapi kita sendiri nggak tahu diri kita sendiri, nggak paham sama diri sendiri. Nah, kenalan lagi sama diri sendiri. Nah, itu sih untuk generasi muda. Jadi kalau punya masalah, punya apa, lebih baik sih konsulnya ke yang profesional. Jangan self diagnosa. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Terima kasih Pamela. banyak ya Kak Sarah, sukses terus, sehat terus. Pamela juga. Terima kasih kepada Kak Sarah dan Kak Doni yang sudah berbagi ilmunya mengenai how to be mentally prepared for marriage and mental health. Dan ingat ya guys, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. So, jangan pernah malu untuk mencari bantuan profesional jika kalian membutuhkannya. Karena kamu berhak untuk bahagia. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.